Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Nah, di sini kami akan membahas mengenai prosedur pendirian perusahaan. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Riki, NIM 077. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang ketiga. Dan juga ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mainawati, NIM 033 kelas 5C sebagai pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisantur Indah Cahyani, NIM 143. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Dwi Ramawati, NIM 190721100010. Saya di sini sebagai pemateri terakhir yang akan membahas mengenai nomor induk berusaha atau NIB. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur permohonan izin sertifikasi produk halal UMKM dan PIRT, produk industri rumah tangga. Sertifikat halal merupakan suatu jaminan keamanan yang menyatakan bahwa umat Islam bisa untuk mengonsumsi produk makanan sesuai syariat Islam. Sertifikat halal ini adalah syarat untuk memperoleh izin dalam mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan yang dinyatakan oleh Direktori Produk Halal Indonesia. Sertifikat halal juga menjelaskan sebagai proses suatu pemeriksaan secara rinci dan teliti terhadap kehalalan produk yang akhirnya telah diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa MUI, di mana telah lolos uji sertifikasi halal oleh MUI. Yang pertama yaitu prosedur permohonan izin sertifikasi produk halal UMKM. Menurut Rujito 2003 menjelaskan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam sisi lapangan kerja ataupun sisi jumlah usahanya. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal kecuali produk haram yang dikategorikan pada perundang-undangan. Ini mencakup barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Diberlakukannya undang-undang ini bukan lagi merupakan pilihan atau gaya hidup, melainkan sudah menjadi dari bagian proses bisnis. Tata cara memperoleh sertifikat halal. Yang pertama, permohonan. Permohonan ini yang dilakukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, di mana permohonan sertifikat halal harus memenuhi beberapa perlengkapan, yaitu dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk, bahan yang akan digunakan, dan proses pengelolaan produk. Yang kedua, pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini dilakukan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, melakukan pemeriksaan untuk menetapkan lembaga produk halal yang memiliki tugas menjalankan pemeriksaan halal atau menguji halalan produk, di mana pemeriksaan ini dilakukan dalam lokasi usaha pada saat proses produksi. Jika terdapat keraguan barang dalam kehalalannya, maka bisa melakukan pengujian di laboratorium. Pada saat pemeriksaan oleh auditor halal, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi hal apa saja yang diperlukan kepada auditor halal. Yang ketiga, pengujian. Pengujian dilakukan oleh LPH, di mana hasil dari pemeriksaan atau pengujian dalam kehalalan produk tersebut diserahkan kepada BPJPH, dan setelah itu BPJPH menyampaikan hasil tersebut kepada MUI agar mendapat perolehan penetapan kehalalan produk. Yang keempat, penetapan. Dalam penetapan ini, BPJPH telah menetapkan LPH untuk melaksanakan pemeriksaan atau pengujian kehalalan pada produk. Pada penetapan LPH ini, sesuai dengan yang telah dimaksud, dilakukan dalam 5 hari, itu jangka
waktu paling lama, di mana dimulai sejak dokumen permohonan yang telah dilengkapi. Yang kelima yaitu fatwa. Dalam penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal, di mana dalam penyelenggaraan sidang halal fatwa MUI diikuti oleh para pakar, unsur kementerian atau lembaga atau instansi tersebut. Dalam memutuskan kehalalan produk tersebut, paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan atau pengujian yang diserahkan BPJPH, dan setelah keputusan penetapan halal tersebut ditandatangani oleh MUI, setelah itu disampaikan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Yang keenam, penerbitan. BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang dimohonkan oleh pelaku usaha. Jika dalam sidang fatwa halal terdapat produk yang tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat tersebut kepada pelaku usaha disertai dengan alasan. BPJPH menerbitkan paling lama 7 hari sejak keputusan kehalalan produk dari MUI. Berikutnya, BPJPH wajib mempublikasikan penerbitan sertifikat halal itu. Yang ketujuh yaitu label halal. Jika pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal oleh BPJPH, maka diwajibkan untuk mencantumkan label pada kemasan suatu produk pada bagian atau tempat tertentu yang bisa dengan mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah dihapus atau dirusak. Dan apabila seorang pelaku usaha itu tidak mencantumkan label halal sesuai yang telah ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif seperti memberikan teguran, peringatan tertulis, dan pencabutan sertifikat halal itu. Yang 8 terakhir, pembaruan sertifikat halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun, di mana dimulai dari diterbitkannya BPJPH, kecuali adanya perubahan komposisi bahan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memperpanjang sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum terjadi masa berlaku berakhirnya sertifikat halal. Kedua yaitu prosedur permohonan izin sertifikasi produk halal PIRT. PIRT merupakan produk industri rumah tangga. Dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPIRT menjelaskan bahwa PIRT merupakan sertifikat izin pangan industri rumah tangga yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota melalui Dinas Kesehatan, di mana sertifikat ini lebih mengarah pada pangan hasil produksi yang telah dihasilkan sesuai dengan persyaratan serta standar keamanan yang telah ditentukan. Pemberian SPPIRT. Yang pertama, persyaratan. SPPIRT diberikan kepada IRTP yang perlu untuk memenuhi beberapa persyaratan, yaitu mempunyai sertifikat penyuluhan keuangan pangan. Kedua, dalam pemeriksaan produksi dengan produksi IRTP harus memiliki hasil yang sesuai dengan syarat. Ketiga, dalam label pangan harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undang SPPIRT. SPPIRT berlaku dalam kurun waktu paling lama 5 tahun, dapat dihitung sejak diterbitkan, dan jika sudah mendekati berakhirnya sertifikat itu, maka bisa untuk diperpanjang melalui permohonan SPPIRT, di mana bisa diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berakhirnya SPPIRT. Selanjutnya, jika telah berakhir masa berlaku SPPIRT, maka dilarangnya pangan produksi IRTP tersebut diedarkan.
Yang kedua yaitu jenis-jenis pangan yang tidak diizinkan memperoleh SPPI-RT, yaitu jenis pangan yang diperoleh dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi. Selanjutnya, pangan yang diperoleh dalam pembekuan frozen food. Yang ketiga yaitu pangan olahan asal dari hewan yang disimpan dingin atau beku. Yang keempat, pangan diet dan keperluan medis khusus seperti MPASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, dan pangan untuk penderita diabetes. Yang ketiga yaitu paduan pendaftaran PI-RT. Memerlukan beberapa persyaratan dalam mengurus perizinan PI-RT, yaitu fotokopi KTP pemilik usaha rumahan, foto 3x4 3 lembar, surat keterangan domisili usaha dari kantor camat, denah lokasi serta bangunan, surat keterangan puskesmas atau dokter sebagai pemeriksaan kesehatan serta sanitasi, surat permohonan izin produksi makanan atau minuman yang diproduksi kepada Dinas Kesehatan, data produk makanan dan minuman yang diproduksi, sampel hasil produk yang diproduksi, label produk, dan selanjutnya yaitu untuk mendapatkan SPPI-RT harus memberikan hasil uji laboratorium yang telah disarankan oleh Dinas Kesehatan mengikuti penyuluhan pangan. Yang keempat yaitu pengisian formulir pendaftaran. Kemudian dilanjut dengan adanya survei yang akan diadakan oleh pihak Dinas Kesehatan atau pembuatan makanan kecil yang telah didaftar. Sesudah survei lokasi dapat dilalui dengan lancar, maka surat PI-RT akan dikeluarkan dalam kurun 2 minggu. Namun apabila ada kendala dalam survei, maka pihak yang mendaftarkan harus memperbaiki dulu lokasi produksi dan nanti dapat ditinjau kembali oleh Dinas Kesehatan. Akan diberikan penyuluhan kepada pengusaha mengenai pengawetan yang benar dan bagaimana cara menulis nomor registrasi dan informasi lainnya. Kemudian, penyuluhan ini bermanfaat untuk menambah ilmu mengenai cara produksi makanan yang aman dan juga termasuk dalam pemakaian bahan pengawet, sanitasi, dan produk olahan. Dan sertifikat yang akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan itu ada 2, yaitu sertifikasi penyuluhan dan sertifikat PI-RT. Lama pengurusan PI-RT biasanya mencapai 1 minggu hingga 3 bulan, tergantung masing-masing kota atau kabupaten. Di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan menjelaskan mengenai prosedur perizinan izin usaha mikro dan kecil dan BPOM. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai prosedur perizinan IUMK. Izin usaha mikro dan kecil atau bisa disingkat IUMK merupakan tanda legalitas kepada pelaku usaha atau kegiatan tertentu dalam bentuk IUMK dalam bentuk 1 lembar. IUMK ini memiliki tujuan untuk memberikan legalitas resmi bagi pelaku usaha mikro dan kecil serta memberikan kemudahan dalam mengakses ke sumber pembiayaan dan kemudahan dalam pemberdayaan serta pengembangan usaha dari pemerintah. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Perpres nomor 98 tahun 2014. Persyaratan umum yang harus dilengkapi pelaku usaha untuk IUMK yaitu: yang pertama, surat pengantar dari RT atau RW yang berhubungan dengan pembangunan usaha. Yang kedua, fotokopi dan dokumen asli KTP. Yang ketiga, fotokopi dan dokumen asli KK. Yang keempat, pas foto berukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Yang terakhir, mengisi formulir pendaftaran IUMK di kecamatan. Standar operasional
prosedur pembuatan izin usaha mikro kecil. Yang pertama yaitu menyiapkan berkas persyaratan wajib dalam pembuatan IUMK. Yang kedua, melampirkan berkas permohonan setelah berkas terpenuhi dan formulir telah diisi secara detail. Selanjutnya adalah melampirkan ke penjabat yang berwenang. Yang ketiga, pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang karena berkas dikumpulkan ke kantor kecamatan. Jadi petugas yang menganalisis adalah camat. Camat sendiri telah mengantongi pelimpahan wewenang untuk menyetujui izin usaha mikro kecil dari bupati. Yang keempat, pelaksanaan penerbitan IUMK. Jika ingin menerbitkan IUMK, maka data harus disetujui terlebih dahulu oleh camat setempat. Selanjutnya, kartu IUMK akan segera dicetak sehingga segala aktivitas usaha akan bisa dimaksimalkan. Kartu IUMK ini menyantumkan bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Untuk prosedur yang selanjutnya yaitu prosedur perizinan BPOM. Dalam suatu produk pangan diperlukan izin edar yang disetujui oleh BPOM RI. Berikut merupakan persyaratan yang harus disiapkan untuk mengajukan registrasi ke BPOM. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap atau detail. Yang kedua, izin industri atau tanda daftar industri atau izin usaha mikro kecil atau disingkat IUMK. Yang ketiga, piagam program manajemen resiko atau PMR atau sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik atau disingkat CPPOB. Yang terakhir, surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan. Tahapan yang harus dilakukan pelaku usaha atau perusahaan dalam memperoleh BPOM yaitu yang pertama, orang yang mendaftar mengutarakan permohonan registrasi tertulis melalui atau mengisi formulir registrasi dan menyertakan data pendukung lainnya. Yang kedua, orang yang mendaftar melampirkan permohonan sebanyak 2 rangkap yang asli dan fotokopi, kemudian diserahkan ke direktur atau kepala badan. Yang ketiga, permohonan registrasi diperiksa apakah permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, penetapan biaya evaluasi, serta kriteria. Yang keempat, dokumen yang diperiksa dapat menghasilkan diterima, kemudian dievaluasi, dikembalikan untuk dilakukan perlengkapan dokumen atau data yang kurang. Yang ketiga yaitu ditolaknya permohonan tersebut. Yang kelima, apabila dokumen dinyatakan diterima, akan dilakukan evaluasi selanjutnya. Kemudian orang yang telah mendaftar diberikan surat pengantar pembayaran bank yang telah dicantumkan anggaran evaluasi serta registrasi yang wajib dibayarkan. Hal tersebut dianggap bukan sebagai pajak melainkan sebagai biaya penerimaan negara. Yang keenam, pendaftar atau perusahaan wajib memenuhi pembayaran bank sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dengan waktu paling lambat 10 hari sejak pendaftar menerima surat pengantar pembayaran bank. Yang ketujuh, orang yang mendaftar memberikan permohonan registrasi yang telah dilengkapi disertai bukti pembayaran biaya evaluasi dan registrasi dari bank kepada kepala badan atau direktur agar segera dilakukan evaluasi selanjutnya. Pengumpulan dilakukan paling lambat 10 hari yaitu semenjak surat pengantar pembayaran bank diberikan kepada orang yang telah mendaftar. Yang kedelapan yaitu hasil evaluasi lebih lanjut dapat berupa pendaftaran disetujui atau pendaftaran ditolak. Yang kesembilan, apabila evaluasi selanjutnya membutuhkan tambahan data, akan diterbitkan surat permintaan tambahan data. Yang ke-10, orang yang mendaftar harus memberikan tambahan data paling lama yaitu 50 hari semenjak diberikannya surat permintaan tambahan data. Yang ke-11, apabila dalam kurun waktu 50 hari pemberian tambahan data dikira belum memenuhi, orang yang mendaftar dapat mengutarakan permintaan perpanjangan waktu supaya dapat melengkapi data yang kurang pada direktur paling
banyak atau maksimal 1 kali dalam kurun waktu 25 hari. Yang ke-12, apabila orang yang mendaftar tidak memberikan tambahan data dalam kurun waktu 20-50 hari, maka akan diberikan surat penolakan pendaftaran serta berkas permohonan akan ditiadakan atau akan dimusnahkan. Yang ke-14, apabila keputusannya adalah persetujuan registrasi atau pendaftaran, maka akan diterbitkan atau diluncurkannya izin edar pangan olahan. Yang terakhir, apabila keputusannya adalah penolakan, maka akan diluncurkan surat penolakan dan disertai alasan penolakan tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pendirian perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang melakukan perjanjian modal yang berdiri atas perjanjian serta melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan modal dasar. Nah, di mana modal dasar ini secara keseluruhan terbagi dalam saham serta sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, untuk prosedur dari pendirian perseroan terbatas ini dapat dilihat pada skema di PPT tersebut, di mana ketika kita ingin melakukan pendirian PT, maka kita harus mengajukan permohonan nama PT, di mana ketika tidak disetujui, maka secara otomatis akan ditolak, sehingga mereka tidak bisa mengajukan pendirian PT. Nah, jika mengajukan permohonan nama ini disetujui, maka harus melakukan beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama, yaitu adalah melakukan penciptaan atau pembuatan akta pendirian perseroan terbatas atau PT. Nah, di dalam hal ini di seluruh wilayah Indonesia akan ditangani oleh notaris yang mana kemudian memperoleh persetujuan dari para menteri Kemenhumkam. Nah, di sini terdapat beberapa persyaratan yang harus dilalui, di mana yang pertama, lokasi pendirian wajib di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pendiri perseroan berjumlah paling sedikit 2 orang atau bisa lebih. Yang ketiga, tenggat waktu pendirian PT harus ditetapkan, misalkan 10 tahun, 5 tahun, ataupun 20 tahun. Nah, yang keempat, itu menentukan maksud, tujuan, dan program yang akan dilaksanakan dari PT tersebut. Yang kelima, akta notaris dalam bentuk bahasa Indonesia. Yang keenam, pendiri PT diwajibkan mendapat bagiannya atas saham. Yang ketujuh, yaitu minimum 50 juta untuk modal dasar, kemudian 25%-nya akan disetor dari modal dasar. Nah, yang terakhir itu adalah minimum harus ada seorang direktur, seorang komisaris, serta pemegang saham, yang mana dalam hal ini mereka harus berstatus warga negara Republik Indonesia. Nah, untuk tahapan selanjutnya itu adalah pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. Nah, dalam hal ini kantor kelurahan masyarakat setempat akan menjadi tujuan utama dalam pembuatan SKDP. Di mana untuk membuat SKDP ini ada beberapa persyaratan, yaitu diantaranya yang pertama, kartu tanda penduduk atau KTP direktur. Yang kedua, surat pengantar dari RT RW setempat. Yang ketiga, akta notaris pendirian perusahaan. Yang keempat, bagi usaha yang tidak berdomisili di perkantoran, maka diharuskan adanya perjanjian sewa. Yang kelima, jika pendirian pada gedung perkantoran, maka harus mengurusi surat izin mendirikan bangun atau IMB. Nah, yang keenam, itu menyertakan bukti pajak dan bangunan dalam bentuk fotokopi untuk tahun yang terakhir. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu adalah melakukan pembuatan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, dalam hal ini ada beberapa berkas yang harus disiapkan. Nah, diantaranya ada badan usaha yang berorientasi pada profit, yaitu harus melampirkan akta pendirian dan surat keterangan penunjukan berdasarkan tempat kerja tetap dalam bentuk fotokopi. Yang kedua, melampirkan NPWP atau paspor dalam bentuk fotokopi, serta melampirkan surat perizinan usaha dalam bentuk fotokopi. Nah, sedangkan untuk badan usaha yang tidak berorientasi pada profit, maka harus melampirkan EKTP dalam bentuk fotokopi, melampirkan surat keterangan tempat tinggal tetap atau asli dari RT RW. Nah, sedangkan jika bagi usaha yang tidak memiliki bentuk kerjasama operasi,
maka harus melampirkan surat kesepakatan dalam bentuk fotokopi, melampirkan NPWP masing-masing anggota dalam bentuk fotokopi, melampirkan NPWP dalam bentuk fotokopi, yang terakhir yaitu adalah melampirkan surat perizinan usaha dalam bentuk fotokopi. Nah, sedangkan untuk tahapan selanjutnya yaitu adalah melakukan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kemenhumkam. Di mana di sini juga terdapat beberapa tahapan, di mana yang pertama melakukan pengajuan permohonan pengesahan kepada menteri, di mana permohonan yang diajukan ini paling lama 60 hari setelah penandatanganan akta pendirian. Nah, yang kedua itu adalah melakukan bank persepsi, di mana pemohon harus membayar biaya pengesahan sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, yang ketiga, melengkapi dokumen pendukung seperti akta pendirian, akta perleburan, bukti setor modal, surat kesanggupan, serta fotokopi surat keterangan alamat lengkap perseroan. Nah, yang keempat, itu adalah pemohon melakukan pengisian surat pernyataan. Yang kelima, dalam waktu 2 minggu, Menteri harus melakukan penerbitan pengesahan badan hukum tersebut. Yang keenam, jika terdapat ketidaksesuaian dokumen pendukung, maka keputusan Menteri akan dicabut. Nah, yang terakhir, melengkapi surat pendirian perseroan dan surat pernyataan serta tata caranya. Nah, untuk tahapan selanjutnya, itu adalah pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Di mana pada tahap ini, pemohon harus melakukan pendaftaran SIUP kepada Kepala Dinas Perindustrian atau UMKM daerah terkait. Nah, di sini terdapat beberapa klasifikasi dari SIUP tersebut. Di mana yang pertama, SIUP kecil, yaitu digunakan bagi perusahaan dengan kekayaan bersihnya lebih dari 5 juta sampai 500 juta. Yang kedua adalah SIUP menengah, di mana digunakan bagi perusahaan dengan kekayaan bersihnya lebih dari 500 juta sampai 10 triliun. Yang ketiga yaitu adalah SIUP besar, di mana digunakan bagi perusahaan dengan kekayaan bersihnya lebih dari 10 triliun. Dan ini tidak termasuk tanah dan juga bangunan. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu adalah pembuatan tanda daftar perusahaan atau TDP, di mana pada tahap ini perseroan akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti telah didaftarkannya. Oleh karena itu, pihak perseroan harus melakukan permohonan izin kepada Kepala Perindustrian setempat. Dan terakhir yaitu adalah tahapan pengumuman di Berita Acara Negara Republik Indonesia atau BNRI. Nah, pada tahapan terakhir ini yaitu menunggu keputusan Menteri Kemenhumkam yang mana akan diumumkan melalui Berita Acara Negara Republik Indonesia. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang penerbitan NIB melalui OSS tentang layanan perizinan berusaha terintegrasi lewat elektronik, NIB atau nomor induk berusaha adalah label atau identitas pelaku atau pelaksana usaha yang dikeluarkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS. Nah, fungsi dari NIB ini sendiri adalah sebagai tanda pengenal atau identitas untuk para investor dalam mengerjakan aktivitas usahanya. NIB ini berbentuk 13 digit angka yang disertai dengan keamanan serta adanya tanda tangan elektronik. Nah, pada tahap ini, para investor akan memasukkan beberapa data penting seperti kepemilikan modal, nilai investasi, dan persiapan dalam pemakaian tenaga kerja. Nah, ketika NIB sudah diterima, maka investor akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu mengurus mengenai perizinan lingkungan, perizinan lokasi, perizinan operasional atau komersil, dan perizinan usaha. Selanjutnya yaitu prosedur pembuatan NIB atau nomor induk berusaha. Yang pertama, para pelaku usaha harus mengisi pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu di www.oss.co.id. Yang kedua, untuk mendapatkan akses di OSS, maka pelaku usaha harus memasukkan NIK untuk perseroan
nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan non-perseroan. Prosedur yang ketiga, pelaku usaha harus mengisi data pada pendaftaran yang berupa nama, NIK, alamat, jenis penanaman modal, dan negara asal, bidang usaha, lokasi, besaran penanaman modal, rencana permintaan fasilitas fiskal atau fasilitas lainnya, nomor kontak, serta NPWP. Nah, jika pelaku usaha tersebut belum mempunyai NPWP, maka OSS dapat memproses pemberian NPWP. Prosedur yang terakhir, yang keempat, yaitu NIB akan dikeluarkan oleh OSS jika datanya sudah lengkap. NIB ini juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan, yaitu adalah dokumen pengesahan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan. Nah, NIB ini juga berlaku sebagai angka pengenal impor apabila pelaku usaha akan melakukan aktivitas impor. Dan yang terakhir, NIB ini juga berlaku sebagai hak akses kebapayanan. Nah, jika pelaku usaha melakukan aktivitas ekspor dan impor, pelaku usaha wajib memiliki NPWP untuk usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum adanya operasional dari OSS. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.